Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kelas dewasa, wanita dan pria senior, Sekolah Minggu, Gereja Baptis Indonesia Getsemani, Jakarta. Saya senang kita semua bisa belajar Alkitab dengan penuh kesetiaan, dan firman Tuhan ini memberitahu kita tentang pembaptisan. Beberapa minggu kita belajar bersama, dan pagi ini kita mau belajar pelajaran yang ke-7, bangga dengan baptisan selam. Dan saya berdoa senantiasa supaya kita semua dalam keadaan sehat, senantiasa mendapat penyertaan Tuhan, dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saya menyapa bapak-bapak dan ibu-ibu dari ruang ibadah kita di lantai 2, supaya timbul kerinduan di hati kita akan gereja. Memang belum dapat bebas datang bersekutu, berbakti di gereja dikarenakan adanya pandemi penyakit, tetapi ini bisa mengobati kerinduan bapak-bapak dan ibu-ibu atas ruang ibadah kita. Dan pagi ini saya tidak ada minum karena kita sepakat di ruang ibadah tidak boleh makan dan minum. Baik, mari kita akan belajar bersama-sama pagi ini tentang bangga dengan baptisan selam, pelajaran ke-7, Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-40. Mari kita buka dan kita membacanya bersuara bersama-sama dimanapun bapak-bapak dan ibu-ibu berada. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-40. Kita bacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang Sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air,
Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesehatan yang Bapa berikan bagi kami. Dan kami berdoa bagi setiap orang yang sakit, Tuhan sembuhkan. Dan terima kasih untuk kesempatan minggu pagi ini. Kami boleh berada bersama-sama untuk belajar Alkitab. Berkatilah kami dengan firman Tuhan. Dan biarlah kami terus bertumbuh di dalam pengetahuan, kasih, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Berkati para ibu dan bapak ini. Dan biarlah hikmat Tuhan menyertai mereka senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ketika kita berbicara tentang bangga baptisan selam, saya perlu memberitahu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu tentang bermacam cara pembaptisan dan beberapa hal yang istimewa tentang orang-orang baptis. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu pasti pernah mendengar istilah denominasi. Ya, orang-orang Kristen hampir semua pasti pernah mendengar atau mengetahui istilah denominasi, yaitu suatu kelompok aliran Kristen yang dapat diidentifikasikan atau dikenali di bawah satu nama atau struktur dan doktrin atau doktrin. Jadi yang memiliki kesamaan nama, struktur pemerintahan gereja, doktrinnya sama, itu bisa dibilang menjadi satu denominasi. Namun sekalipun beda aliran, gereja-gereja tetap memiliki beberapa kesamaan pokok, seperti tentang kepercayaan kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya. Lalu keselamatan dan hidup kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan kepercayaan bersama bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, baptis, denominasi yang kita ada di dalamnya, itu merupakan salah satu denominasi terbesar di dunia. Baptist World Alliance itu mencatat pada tahun 2009 anggota-anggota di seluruh dunia berjumlah 41.966.964 jiwa. Sumbernya saya dapat dari rubrik Kristen di internet tanggal 25 Maret 2019. Jadi itu 12 tahun yang lalu, ya, bahwa jumlah umat baptis di seluruh dunia itu 41 juta lebih. Dan saya meyakini jumlah itu pasti bertambah lebih banyak di tahun 2021 ini. Nah, denominasi baptis itu sangat baik dan menarik. Dan ada beberapa hal yang diutamakan oleh orang-orang baptis di seluruh dunia. Setidaknya ada 6 hal yang bisa kita pelajari bersama. Yang pertama, orang-orang baptis itu percaya bahwa anggota-anggota gereja terdiri dari orang yang sudah diselamatkan. Berarti orang-orang itu sudah mengalami lahir baru, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, lalu dibaptiskan, dan itulah yang disebut sebagai anggota gereja. Jadi kalau ada orang yang datang beribadah di gereja baptis, mungkin juga ada anak-anak yang ikut sekolah minggu, selama mereka belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptiskan, mereka belum menjadi anggota gereja. Mereka calon potensial anggota gereja. Ya, jadi pasti kalau dijumlah dengan sekolah minggu dan lain sebagainya, jauh lebih banyak lagi umat baptis itu. Tetapi kita percaya anggota gereja adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, sudah percaya Yesus dan dibaptiskan. Yang kedua, paham bahwa Allah mengasihi dan menebus dengan kematian Kristus Yesus di dalamnya. Lalu yang ketiga, orang-orang baptis itu mengutamakan pengabaran dan pengutusan Injil. Jadi kalau orang baptis berbicara tentang pengabaran Injil, utusan Injil itu sudah biasa. Utusan Injil modern itu berasal dari gereja-gereja baptis, ya.
Dan kita tuh selalu mengutamakan amanat agung Kristus yang terdapat dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20 ya. Nah, yang keempat, otonomi gereja setempat. Jadi orang-orang baptis percaya gereja-gereja lokal itu memiliki kepemerintahan sendiri, ya, otonomi, ya, terbebas dari gereja-gereja baptis yang lain dalam hal memerintah gereja. Dia punya otonomi gereja lokal atau gereja setempat. Orang-orang baptis percaya tentang pemisahan antara gereja dan negara. Negara mengurus urusannya kenegaraan, gereja mengurus urusan kegerejaan, tetapi keduanya bisa saling memberikan pengaruh yang baik. Gereja mempengaruhi negara untuk menjadi baik, dan negara memberikan perlindungannya yang baik bagi gereja. Di situ ada jalinannya. Namun pemisahan antara gereja dan negara itu sangat diakui oleh orang-orang baptis. Dan yang keenam, orang-orang baptis mempunyai kesatuan doktrin sebagai dasar persatuan. Jadi gereja-gereja baptis Indonesia yang termasuk dalam gabungan gereja baptis Indonesia, kita punya ya doktrin baptis Indonesia. Dan itu merupakan suatu hal yang mengikat menjadi satu umat baptis di bawah gabungan gereja baptis Indonesia. Nah, selain itu, orang-orang baptis juga mengetahui ada bermacam cara gereja melakukan pembaptisan. Seperti ada yang dengan cara dipercik, ya pasti bukan gereja baptis. Dan kita tahu juga itu dilakukan di gereja-gereja lain. Lalu juga ada pembaptisan yang dilakukan dengan cara diselamkan. Nah, orang-orang baptis memahami bahwa macam cara pembaptisan secara selam itulah yang kita yakini dan akui paling sesuai dengan Alkitab. Dan orang-orang baptis itu bangga dengan baptisan selam. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai orang baptis, saya meyakini sudah menjadi anggota gereja karena telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptiskan dengan cara diselamkan. Kita belajar yang pertama, bangga dengan baptisan selam. Kenapa bangga dengan baptisan selam? Karena sesuai dengan arti kata baptis dalam Alkitab, yaitu penyelaman. Tadi kita sudah membaca bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 36 ketika firman Allah, Roh Kudus memimpin Filipus untuk bertemu dengan Sida-Sida, itu kepala perbendaharaan Ratu Kandake dari Ethiopia, lalu menjelaskan tentang firman Tuhan, nubuatan dari kitab Yesaya, dan lalu dijelaskan beranjak dari situ, dari Yesaya 53, 7-8 yang dibaca oleh Sida-Sida itu, Filipus kemudian menjelaskan bacaan itu sehubungan dengan nubuatan mengenai Yesus Kristus, ya, Kisah Para Rasul 8 ayat 29 sampai 35. Jadi menarik sekali ya, Filipus bisa mengajarkan Alkitab bagi banyak orang. Pernah nggak bapak-bapak dan ibu-ibu memberikan penjelasan dari Alkitab kepada orang lain? Saya yakin pernah ya, mungkin bagi cucunya, bagi anak menantu, tetangga, atau di mana saja. Ketika orang bertanya tentang firman Tuhan, bapak-bapak dan ibu-ibu mengajarkan firman Tuhan itu kepada mereka. Menyenangkan bila kita juga bisa memberikan kesaksian tentang Yesus dan orang itu boleh percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, ya. Filipus menjelaskan beranjak dari pembacaan kitab Perjanjian Lama, lalu mengatakan itu nubuatan tentang Yesus Kristus, dan Sida-Sida dari Ethiopia itu kemudian percaya kepada Yesus Kristus. Pernah nggak Bapak Ibu memberikan kesaksian tentang Yesus kepada orang lain? Saya yakin ya, karena kita adalah orang baptis yang suka akan pengabaran Injil, pasti pernah memberitakan Injil kepada orang lain. Saya pernah di berbagai macam tempat, ke berbagai macam orang, di pesawat, di rumah ibadah, di jalan, di kereta, di Monas, di rumah, di sekitar tempat tinggal, pasti pernah memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus, ya. Sangat menyenangkan. Dan kita perlu melakukan pengajaran Alkitab dan kesaksian tentang Yesus. Nah, Alkitab menuliskan setelah Sida-Sida itu minta dibaptiskan,
Kisah Para Rasul 8 ayat 36 sampai 37. Perhatikan perkataan selanjutnya dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 38. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Kata membaptis dalam ayat ini berasal dari kata bahasa Yunani baptizo. Harold Eviquet Junior dalam bukunya yang berjudul Kepercayaan Kaum Baptis Suatu Pedoman halaman 69 sampai 70 menjelaskan sebagai berikut. Baptizo, arti kata dasar yang menjadi asal kata baptisan itu menunjang penyelaman sebagai cara baptisan yang betul. Jadi baptizo itu berarti penyelaman. Ya, kita tahu diselamkan ke dalam air. Nah, selain itu ada sejumlah bukti tentang arti perkataan baptis adalah penyelaman. 50 kamus Yunani yang diakui menyatakan penyelaman sebagai arti kata dasar dari baptizo. Lalu yang kedua, tahun 285 sebelum kelahiran Kristus, Ptolemy, Raja Mesir memohon kepada para pemimpin agama Palestina supaya menunjuk 6 sarjana Ibrani dari tiap suku Israel. Kita tahu Israel itu mempunyai 12 suku. Jadi dari 12 suku itu diambil masing-masing 6. Nah, 6 kali 12 itu berjumlah 70. Itu yang disebut juga sebagai Septuaginta, ya, yang menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Dan ke-70 orang itu datang ke Alexandria, Mesir. Lalu mereka menerjemahkan Perjanjian Lama Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Dan dari naskah yang sudah mereka tulis ada kata dibaptis, ya, yang digunakan oleh Septuaginta pertama kali dalam hubungannya dengan kisah Naaman yang sakit kusta. Kisah Naaman itu dicatat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 14 ketika ia menyelamkan diri. Artinya ia membaptiskan dirinya sendiri. Ada kata menyelamkan itu dari kata baptizo. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Itu yang kata baptizo itu. Jadi membenamkan dirinya, menyelamkan dirinya, membaptis dirinya 7 kali di sungai Yordan. Ini adalah petunjuk yang jelas bahwa kata itu sesungguhnya mengartikan penyelaman, pendalaman, ya, membenamkan, pembenaman dirinya, pembaptisan. Nah, itu arti kata baptizo dalam Perjanjian Lama. Jadi kebanggaan orang-orang baptis dengan cara selam karena baptisan itu sesuai dengan yang dinyatakan Alkitab dan sudah lama dilakukan dalam sejarah suci di Perjanjian Lama. Harold Eviquet Junior kemudian menuliskan dalam bukunya kata baptizo yang berarti menyelam sangat jelas dalam pelajaran semantika atau arti kata, sehingga Kenneth Wuest, salah satu pengarang terkenal dalam pelajaran Perjanjian Baru, menerjemahkan Matius 3 ayat 13 demikian. Lalu datanglah Yesus ke sungai Yordan kepada Yohanes dengan tujuan untuk diselamkan olehnya. Itu berasal dari sumber kepercayaan kaum baptis sebagai suatu pedoman halaman 70. Bangga dengan baptisan selam. Lalu kita mengetahui bahwa baptisan selam itu dilakukan pemimpin dalam perkembangan gereja Perjanjian Baru. Jadi dalam Kisah Para Rasul 8:36 sampai 40 memang kita melihat, ya, di situ dicatat bahwa Filipus membaptis sida-sida dari Ethiopia. Nah, Filipus itu adalah salah seorang pemimpin dari gereja mula-mula. Memang gereja-gereja Perjanjian Baru dalam perkembangan dan pertumbuhannya terus melakukan pembaptisan dengan cara diselamkan karena arti kata baptizo itu. Rasul Petrus, Rasul Paulus, tokoh-tokoh gereja baptis di seluruh dunia melakukan hal yang sama untuk membaptiskan
setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, gereja-gereja baptis di Indonesia yang tergabung di dalam gabungan Gereja Baptis Indonesia memiliki kesepakatan. Jadi bukannya tidak ada jawaban, mengapa harus pendeta yang ditabiskan, yang membaptiskan? Nah, ini jawabannya. Kita ini gereja-gereja baptis Indonesia yang tergabung dalam gabungan Gereja Baptis Indonesia memiliki kesepakatan bahwa pejabat gereja baptis yang sudah ditabiskan sebagai pendeta adalah orang yang melakukan pembaptisan. Buku Tata Laksana Pejabat Gereja Baptis Indonesia bagian pertama bab 1C ayat 2 menuliskan demikian. Seseorang yang memiliki gelar pendeta memiliki kelayakan memimpin upacara agung gereja, yaitu upacara pembaptisan dan upacara perjamuan Tuhan. Jadi upacara agung gereja ada dua, pembaptisan dan perjamuan Tuhan, dan kedua upacara agung gereja itu layak dilakukan oleh pejabat gereja baptis, yaitu pendeta yang sudah ditabiskan. Baik, mari kita bicarakan bersama. Pertama, apakah keuntungan gereja bila orang yang membaptiskan secara selam di Gereja Baptis Indonesia adalah seorang pendeta? Ya, keuntungannya bahwa orang itu memang sudah teruji panggilannya untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Dan pasti seorang pendeta itu memiliki etika hidup, teladan yang baik. Ya, memang jemaat juga, tetapi jemaat memberikan kepercayaan kepada orang itu ketika pentabisannya. Jemaat percaya bahwa dia orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi gembala yang bisa disebut pendeta bagi gerejanya. Jadi keuntungannya begitu ya, bahwa orang itu memang sudah disetujui gereja untuk menjadi seorang pendeta dan diberi tugas kepercayaan untuk salah satunya membaptiskan dan memimpin perjamuan Tuhan. Orang yang memiliki teladan yang baik. Yang kedua, bagaimanakah caranya gereja lokal memberikan kewenangan pembaptisan kepada seorang pendeta? Gereja-gereja baptis itu selalu, kalau ada orang yang mau dibaptiskan, diumumkan di rapat urusan gereja, ya, bahwa ada orang yang sudah percaya Yesus, dia sudah diperlengkapi dalam kelas baptisan, dia sudah diwawancarai tentang imannya, dia sudah layak untuk dibaptiskan, dan kemudian ditanyakan kepada gereja melalui rapat urusan gereja. Dan biasanya kalau gereja setuju untuk melaksanakan pembaptisan bagi orang itu, di minggu berikutnya orang itu memberikan kesaksian terlebih dahulu, dan setelah itu minggu berikutnya lagi baru diadakan pembaptisan oleh pendeta di gereja tersebut. Jadi ini jelas ya caranya gereja lokal memberikan kewenangan pada pendeta melalui rapat urusan gereja dipercayakan. Nah, yang ketiga, apakah kita merasa bangga melakukan pembaptisan sesuai dengan ajaran Alkitab, yaitu dengan cara penyelaman? Pasti ya, kita senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan menuliskan pembaptisan dengan cara diselamkan, kita lakukannya dan kita merasa bangga melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sungguh pelajaran yang sangat menarik bagi kita untuk memahami tentang pembaptisan, dan kita merasa bangga dengan pembaptisan yang dilakukan di gereja baptis dengan cara diselamkan. Salah satu ciri khas bangunan gereja baptis adalah adanya baptisan di dalam gedung gereja, di dalam gedung ibadah, tempat kita berbakti kepada Tuhan. Dan hari ini kita sudah belajar bangga dengan baptisan selam. Bangga dengan baptisan selam karena sesuai dengan arti kata baptis di dalam Alkitab, yaitu penyelaman, ya. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 36. Bangga dengan baptisan selam karena kita sepakat bahwa yang melakukan dalam perkembangan gereja Perjanjian Baru dan sampai sekarang adalah seorang pendeta yang sudah ditabiskan. Puji Tuhan untuk kebenaran tersebut, kebersamaan gereja-gereja baptis untuk menentukan cara pembaptisan dan orang yang melakukannya, dan kita banggakan hal itu. Baik Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan atau diskusi, silakan hubungi saya dan saya siap menjawab, berdiskusi bersama-sama dengan Bapak dan Ibu. Tetap sehat dalam rohani, menjaga hubungan kita dengan Tuhan dalam pembacaan Alkitab, melakukannya dalam hidup kita,
dalam berdoa kepada Dia, dan juga kita tetap setia mengikuti persekutuan dan ibadah gereja. Ya, tetap sehat secara jasmani di masa pandemi seperti sekarang. Kalau memang tidak perlu, janganlah keluar rumah. Kenakanlah masker, face shield ketika kita keluar dan berbicara, bertemu dengan orang. Sering membasuh tangan dan membasuh tubuh supaya kita dalam keadaan sehat, ya. Dan jagalah jarak berbicara berhadapan dengan orang lain. Hindari kerumunan yang tidak penting, ya, dan yang memang harus dihindari kerumunan itu supaya kita tetap menjaga kesehatan kita. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami harus ikuti apa yang Alkitab katakan. Terima kasih untuk pembaptisan bagi setiap orang percaya. Terima kasih untuk pembaptisan selam yang dilakukan di gereja-gereja baptis Indonesia. Terima kasih untuk orang-orang yang sudah melakukan pembaptisan yang dipercayakan gereja, yaitu para pendeta yang sudah ditabiskan. Terima kasih untuk panggilan setiap pendeta menjadi hamba Tuhan yang melakukan pembaptisan bagi orang percaya di gereja baptis Indonesia. Terima kasih Bapak, dan hamba berdoa bagi setiap bapak-bapak dan ibu-ibu. Tuhan berkati mereka supaya mereka bertumbuh terus di dalam Kristus. Tuhan lindungi mereka dan berikanlah mereka sehat yang berasal daripadamu. Terima kasih Bapak, kami mengakhiri pembelajaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua sampai minggu depan. Sedang perjanjian Oh,